Halo Nak Ibu, apa kabar? Baik ya, kita lanjutkan pembelajaran kita dari bidang IPS. Materinya adalah pelestarian sumber daya alam. Ya, pelestarian sumber daya alam. Maksudnya pelestarian itu bagaimana supaya sumber daya alam itu kita lestarikan, ya, sehingga ya bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, di sini bentuk-bentuk cara pelestarian sumber daya alam yang diberikan itu pasti sudah kita ketahui ya kan? Dengan cara apa ya? Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, ya, artinya tidak sembarangan kita buang sampah. Kita siapkanlah tong sampah untuk membuang sampah. Nah, yang kedua apa katanya? Menyiram dan merawat tumbuhan atau tanaman. Tanaman yang ada di rumah kita itu kita rawat, kita siram setiap saat. Nah, sehingga dia tumbuh dengan subur. Baru yang ketiga, nah, menanam tanaman atau tumbuhan di tempat-tempat yang kosong lahannya. Artinya ada tanah kosong, kita tanam. Nah, supaya lebih segar kan? Nah, baru yang keempat, merawat hewan peliharaan ya dengan baik, ya kan? Hewan juga merupakan sumber daya alam kita kan? Nah, kita rawat juga, kita jaga. Misalnya kita punya peliharaan kucing, nah kita rawat, kita beri makan, kita kasih mandi dan sebagainya. Atau anjing, nah kita rawat, kita pelihara, nah ayam dan sebagainya. Jadi hewan itu juga perlu perawatan. Nah, baru yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan kita. Nah, maksudnya, nah sumber daya alam yang kita pelihara tadi, kita jaga tadi, kita rawat tadi, nah kita bisa penuhi sebagai kebutuhan kita kan? Contoh misalnya anjing. Nah, sebagai apa kebutuhan kita? Menjaga rumah, ya kan? Nah, kucing untuk apa sebagai sumber kebutuhan kita? Nah, dia bisa memakan tikus yang datang ke rumah kita kan? Dia matikan tikus-tikus itu karena tikus itu berbahaya kan? Nah, kemudian tanaman juga tumbuhan. Untuk apa sebagai sumber kebutuhan kita? Nah, dengan banyaknya tanaman tumbuh-tumbuhan menjadi udara kita menjadi segar. Nah, itulah yang dikatakan kita manfaatkan sumber daya alam yang kita pelihara tadi. Nah, anak-anak kami di sini ada satu bentuk ya cara mencintai lingkungan yang kita miliki. Ya, misalnya kita berikanlah contoh. Ada contoh yang baik. Nah, apa manfaatnya? Lalu contoh yang tidak baik, apa akibatnya? Nah, dari yang sehari-hari yang kita katakan tadi, contoh yang baik itu apa misalnya? Ya, misalnya, nah kita membuang sampah, ya. Tadi Ibu sebutkan tadi kan, membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, kedua apa lagi misalnya? Ya, menanam tanaman atau tumbuhan ya di sekitar rumah kita. Nah, ada manfaatnya kan? Ya sudah pasti. Nah, kedua yang pertama tadi yang manfaatnya itu apa? Nah, pasti tidak akan terjadi banjir, tidak akan terjadi banjir. Nah, kalau ada sampah-sampah yang sudah dibuang pada tempatnya, tapi kalau sampah kita buang begitu saja, nah dia tumpah, banjir nggak rumahnya? Pasti banjir ya kan? Slogan itu, ya parit itu, kalau kita buang sampah ke dalamnya supaya air parit itu membawa sampah itu ke apa? Nah, pada suatu saat nanti dia akan tumpah, tahu tumpah kan, terhambat, nggak jalan lagi. Nah, pasti terjadi nggak banjir? Banjir, ya kan? Lalu menanam tanaman atau tumbuhan, apa manfaatnya? Iya, pertama sekali kalau tanaman yang bisa menghasilkan buah, ya kita katakanlah mendapat ya hasil, ya mendapat hasil itulah kalau ada tanaman yang ada hasil yang bisa buah-buahan ya kan. Nah, kedua apa lagi? Iya, udara segar akan kita dapat ya. Udara segar ya dapatkan ya, pasti kita dapatkan udara segar. Maksudnya ya, pagi hari kita bangun pasti akan udara di sekitar rumah kita itu karena banyak tanaman atau tumbuhan tadi mendapat yang segar. Itulah manfaatnya. Nah, bagaimana bila contoh yang tidak baik kita buat? Apa itu contoh yang tidak baik? Iya, ya, misalnya kita katakanlah bentuk contoh yang tidak baik. Nah, buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah nah sembarangan, apalagi misalnya ya menebang pohon, ya
Ya, menebang pohon itu artinya tidak ada sama sekali yang rimbun. Ya, menebang pohon. Ya, kemudian apalagi yang tidak baik lagi, misalnya kita buang sampah, menebang pohon, apalagi misalnya betul-betul yang tidak baik tadi. Nah, misalnya kalau buang sampah sembarangan itu tadi, itulah tadi akibatnya terjadi banjir, ya kan? Nah, kemudian akibat daripada menebang pohon akan terjadi apa? Ya, selain dia banjir, apalagi misalnya akan terjadi longsor, ya kan? Nah, kalau di daerah pegunungan, kalau di daerah apa, dia akan terjadi longsor. Nah, banyak lagi yang bisa akibat daripada ulah yang tidak baik tadi, ya. Nah, semua itu bisa akan mengakibatkan hal-hal yang tidak bisa menyenangkan bagi kita. Sana kami nanti tugasnya di rumah buat nanti seperti ini, buat nanti anak kami ada di halaman 208. Nah, buatlah contoh seperti ini, contoh yang lain. Bisa lah Ibu, 2 udah cukup bisa. 1 contoh baik itu 2, nah contoh yang tidak baik juga 2. Oke, terima kasih.